Dan rapture itu terjadi tetapi hanya satu kali untuk semua orang menurut Pak Gracia. Lalu teori dispensasi ditolak oleh Pak Gracia tadi bahwa rapture itu terjadi secara secret, rahasia, itu tidak benar, dan juga ada beberapa teks yang diberikan oleh Pak Gracia. Lalu Pak Deki tadi sudah menyinggung tentang eksegesis, ada 3 argumentasi yang diberikan oleh kaum dispensasionalisme, dan itu sudah dibantah secara eksegetis juga oleh Dr. Deki. Oke, sekarang kita akan masuk dengan sesi tanggapan. Ada 2 penanggap yang sudah dipersiapkan oleh RBS pada malam hari ini. Saya hanya memberikan waktu 15 menit kepada masing-masing penanggap ya, karena waktu kita sudah tidak cukup lagi nih. Kita akan pertajam di sesi diskusi. Penanggap pertama adalah Dr. Stanley Paparang dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Yan Suendra. Silakan untuk yang pertama Pak Stanley Paparang, silakan Pak. Mikrofon Pak, mikrofon. Suaranya belum dibuka Pak. Oke, terima kasih Bung Albert. Saya secara singkat merangkum beberapa aspek penting dari 3 pemateri yang sudah menjelaskan mengenai Wahyu 20 dalam kaitannya dengan akhir zaman dan juga aspek penting yang lainnya. Saya mengambil satu buku ya untuk 2 materi yang tadi disampaikan oleh Pak Gratia dan juga Pak Togardo. Nanti sebentar untuk komentar terhadap Pak Deki, ada juga 3 aspek yang akan saya sebutkan. Buku yang saya baca adalah ditulis oleh Judith Kovac dan Christopher Rowland. Dia mencatat bahwa ada beberapa hal yang juga menjadi pokok percakapan dari Wahyu 20 dan juga dalam kaitannya dengan kerajaan 1000 tahun. Saya mulai dari Papias. Papias itu mengutip ucapan Yesus yang meramalkan bahwa seluruh ciptaan akan dikembalikan ke kondisi aslinya dan bahkan lebih mulia daripada awalnya. Dan dengan demikian Papias itu merujuk dan menganggap bahwa kerajaan Allah akan didirikan di bumi. Maka dalam konteks ini dia mendukung untuk kerajaan 1000 tahun. Tapi kemudian Papias dikritik oleh Eusebius yang mana dia tidak menerima anggapan bahwa kerajaan Allah itu akan didirikan di bumi dalam konteks kerajaan 1000 tahun. Yang kedua ada Irenaeus yang dalam satu teks dia mengatakan bahwa pengikatan milenium ya, setan dalam waktu tertentu sudah dilakukan melalui inkarnasi keselamatan Kristus. Tapi di sisi lain, Irenaeus berdasarkan banyak teks kitab suci menurut dia, dalam tafsiran dia, gagasan bahwa orang benar akan memerintah dalam kerajaan duniawi secara harafiah itu mendukung posisi dia sebagai orang yang menafsirkan kerajaan 1000 tahun secara harafiah. Yang ketiga, Tertullian, dia juga memberikan satu pendapat bahwa dia percaya dan juga pengikutnya percaya bahwa kerajaan telah dijanjikan kepada mereka di bumi. Ini akan berlangsung selama 1000 tahun di kota yang dibuat Allah, Yerusalem yang diturunkan dari surga, yang ditunjuk Rasul sebagai ibu dari surga. Dia merujuk pada Galatia 4 ayat 26 dan Wahyu 21 ayat 1. Yang berikutnya ada Hippolytus yang menegaskan bahwa milenium itu sendiri tidak diukur dalam tahun kalender secara literal. Bagi Hippolytus, ketika Yohanes melihat di kemuliaan hari itu, dia menggunakan angka 1000. Dalam penafsiran Hippolytus, angka 1000 itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Yang berikutnya ada Origen. Origen menyebutkan bahwa setan yang dirantai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 itu dimulai pada saat penciptaan. Jadi dia memiliki penafsiran yang sedikit berbeda dalam konteks ini.
Dan menurut Origen, setan dilepaskan untuk menyalibkan Kristus. Setelah itu dia dibuang ke jurang maut. Ya, lalu dalam periode tertentu dia dilepaskan berdasarkan Wahyu pasal 20 yang kita bicarakan tadi. Lalu ada juga dari Methodius yang ditafsirkan, ini agak sedikit berbeda ya dari penafsiran kita pada umumnya. Di buku Anthony Hukma itu tidak muncul. Menurut Methodius, milenium itu memiliki pendahulunya dalam konteks Hari Raya Pondok Daun. Saya tidak paham bagaimana dia merujuk kepada konteks Hari Raya Pondok Daun sebagai pendahulu dari konteks milenium yang kita bicarakan dalam Wahyu pasal 20. Lalu tanggapan yang kedua, menarik dari Pak Togardo tadi, ada aspek cocokologi. Ya. Di buku yang sama saya mengutip beberapa cocokologi ya. Nanti teman-teman secara lengkap bisa membaca buku tersebut. Ada hal yang menarik sebenarnya dari konteks cocokologi ini. Dikatakan begini, Paul Sylvester I mengikat naga, yaitu merujuk kepada Roma. Sehingga penyembahan berhala duniawi harus berhenti dan kemajuan rohani umat beriman perlu dibina. Ada juga Alexander Minorit berpikir bahwa iblis hanya sebagian terikat di bawah Konstantinus dan Paus Sylvester I, tetapi dia sepenuhnya terikat pada masa pemerintahan Kaisar Henry V. Ada banyak cocokologi yang ditulis di dalam buku yang saya bacakan tadi, termasuk juga bagi para penafsir yang anti terhadap Katolik Roma. Saya tidak bahas ini secara penuh, tapi teman-teman bisa langsung merujuk kepada buku yang saya sebutkan tadi. Lalu yang terakhir saya memberikan tanggapan terhadap apa yang dipresentasikan oleh Pak Diki. Yang sangat menarik adalah ada 3 aspek yang dibicarakan oleh Pak Diki. Yang pertama aspek hermeneutik, yang kedua pengertian tekstual, dan yang ketiga adalah pemaknaan terhadap Wahyu pasal 20. Sejatinya kalau orang premil sepakat dengan pendahulunya, yaitu ada Herman Hoyt, yang memiliki pandangan bahwa semua Alkitab itu harus ditafsirkan secara harfiah. Itu problem hermeneutik. Tapi kemudian kalau kita melihat Wahyu pasal 7 yang tadi Pak Diki sudah singgung, bahwa di situ ada binatang yang muncul untuk membunuh 2 saksi. Pertanyaannya, kalau dia memahami secara literal, maka Wahyu pasal 11 ayat 7 itu binatang sungguhan. Padahal sebenarnya yang tadi Pak Togardo sampaikan bahwa natur dari kitab Wahyu ini adalah apokaliptik. Ya, bisa juga dianggap sebagai sastra, dan dia bukan berbentuk surat atau sejarah, tapi dalam bentuk apokaliptik. Sehingga orang Amil dalam konteks ini lebih konsisten dengan genre dari kitab Wahyu. Lalu kemudian yang menarik dari penafsiran itu juga Pak Deki di jam 10 malam yang kemarin menyinggung mengenai perbedaan tafsiran antara premil dan amil terletak pada apakah Wahyu pasal 20 itu bisa dipahami secara kronologis atau tidak. Jadi pasal 19-21 dalam pandangan premil itu adalah peristiwa yang secara kronologis. Dan tadi Pak Deki sudah sampaikan untuk argumentasi sebagai wujud dari bantahan terhadap argumentasi dari premil. Yang kedua tekstual, di dalam pasal 20, ya, Wahyu pasal 20, ada pengertian di situ, ada setan dan juga kerajaan 1000 tahun. Sehingga penafsiran-penafsiran yang muncul untuk memahami setan yang diikat, kemudian masa 1000 tahun itu memunculkan 4 pandangan yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir, pemaknaan terhadap teks itu sendiri, iblis dalam pandangan amil itu, iblis yang diikat ya, dipahami sebagai tindakan Allah untuk membatasi aktivitasnya. Yang kedua, iblis tidak dapat menghalangi pewartaan Injil. Meskipun dia diikat, tapi terbatas aktivitasnya, sehingga pada kenyataannya berdasarkan Matius pasal 28 ayat
19-20 bahwa Injil itu diberitakan kepada segala bangsa dan kegemilangan kekristenan itu terwujud dari berhasilnya para misionaris untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir adalah kerajaan 1000 tahun dalam pandangan Amil itu adalah sebuah gambaran simbolis dari seluruh zaman gereja. Atau dengan perkataan lain, periode waktu yang lengkap, sempurna, dan pasti. Pastinya adalah kerajaan 1000 tahun itu dalam pengertian simbolik, Yesus pasti datang. Baik Amil, Postmil maupun Premil, ketiga-tiganya sepakat bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dan saya tutup dengan pendapat dari Theodor Beza, yang mengatakan bahwa nubuatan akhir zaman sebagian besar sudah digenapi. Dan 1000 tahun menurut Beza harus dipahami sebagai keseluruhan sejarah gereja. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Dr. Stanley Paparan yang sudah memberikan respon terhadap ketiga narasumber. Kita akan lanjut kepada penanggap yang kedua, yaitu Bapak Pendeta Yang Suhendra. Silakan Pak, untuk memberikan responnya. Unmute dulu, Pak. Oke. Bergetar suaranya, Pak. Mungkin ada device lain ya? Enggak, Pak pakai dua laptopnya itu. Harus matikan salah satu perangkat. Oke, Pak. Masih gema ya? Masih bergema, Pak. Pak harus singkirkan satu perangkat itu harus jauh. Saya punya device satu ada nggak keluar suara. Oh, sudah. Pak puji suara sudah tidak bergema lagi. Udah enggak ya? Ya, lanjut, Pak. Oke. Ya, izinkan saya share screen sebentar. Permasalahan milenium yang saya dengar beberapa hari belakangan ini, dan tadi dari tiga narasumber sudah dijelaskan begitu luar biasa bahwa saya melihat kekeliruannya adalah menjadi perbedaan atau menjadi sebuah perbedaan pandangan karena Wahyu 20 pasal 24 ini ya, di mana dikatakan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, saudara, kalau saya melihat, sebenarnya ketika kita membaca Wahyu 20 ayat 4 ini, sebenarnya siapa subjek yang menjadi fokus penulisan kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes di sebuah pulau yang bernama Patmos. Nah, jika kita melihat ke dalam Wahyu 20 ayat 4, Rasul Yohanes melihat tahta-tahta, di situ duduk dan orang yang duduk di atasnya, dan mereka diberi kuasa untuk menghakimi. Dan jiwa-jiwa yang telah dipenggal oleh karena Kristus, dan mereka hidup kembali untuk memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, Tronus adalah kata benda akusatif, plural artinya tahta-tahta itu menuju kepada tahta 24 tua tua. Nah, saya akan cepat aja terjadi perbedaan pandangan bahwa mereka yang hidup itu adalah dalam bahasa Yunani adalah esesan, dan mereka itu akan memerintah bersama dengan Kristus. Nah, akhirnya banyak yang berpikir, khususnya kaum dispensasional atau premil, bahwa kata ebasiliusan itu adalah bahwa Kristus nanti akan datang kembali untuk menjadi raja, karena untuk menggenapi janjinya untuk mengokohkan tahta Daud begitu. Dan orang-orang yang percaya di dalam Kristus akan memerintah bersama-sama dengan dia. Nah, kata ebasiliosan ini ditulis dalam tensis auris.
Dan tensis auris pada kitab Apokalip tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai sebuah tindakan yang telah terjadi di masa lampau. Apakah tensis auris ini adalah auris futuristik atau proleptic auris, yaitu sesuatu yang pasti dan akan terjadi nanti, atau dia immediate auris past tense atau dramatic auris, yaitu auris indikatif yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang baru saja terjadi. Tekanannya dapat ditunjukkan seperti sesuatu yang barusan. Nah, ini untuk immediate auris past. Terkadang kesulitannya adalah mengatakan apakah auris ini mengacu pada masa lalu atau masa kini. Nah, proleptic auris ini menuju kepastian akan terjadi suatu peristiwa. Sebagai contoh, Yesus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Nah, pada waktu Yesus berkata ini tensisnya adalah seolah-olah future, akan dipermuliakan. Tapi dia pakai tensis auris. Nah, disebut ini adalah tensis auris, proleptic auris ya. Nah, yang selanjutnya adalah apabila ia disangka kalah, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seolah-olah ini sudah terjadi di masa lampau, sudah genap rahasia Allah itu. Tetapi pada waktu dalam suatu penglihatan, ini belum terjadi. Maka ini disebut auris proleptic, begitu saudara terkasih. Nah, yang lain adalah immediate past auris, menunjukkan sebuah kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu atau baru saja terjadi. Atau hal ini terjadi percis ketika kejadian itu sedang disaksikan, present atau dramatik. Sebagai contoh, dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, nah pada saat Yohanes melihat dalam sebuah penglihatan, dia mendengar suara. Nah pada saat dia melihat nubuat, dia mendengar, itu adalah immediate past auris. Nah, lalu bagaimana dengan Wahyu 20 ayat 4 yang menyatakan bahwa kata kerja ebasileosan dengan modus indikatif bertensis auris aktif orang ketiga tunggal? Apakah kata ini adalah bentuk proleptic auris atau immediate past auris? Menurut Daniel Welles, penggunaan secara spesifik, secara khusus untuk auris ini, khusus Wahyu 24 adalah auris konstatif. Artinya biasanya memandang tindakan secara keseluruhan, tidak terkait kepada kata kerja internal, ia menggambarkan tindakan secara singkat, tanpa berfokus pada awal atau akhirnya suatu tindakan secara khusus. Auris ini adalah penggunaan yang paling umum dari bentuk auris, terutama dengan modus indikatif. Konstatif auris mencakup banyak tindakan. Peristiwa atau kejadian ini mungkin saja bersifat berulang, duratif atau sesaat. Tetapi auris tidak mengatakan semua ini, melainkan menempatkan tekanan pada fakta kejadian, bukan pada sifat kejadiannya. Nah, sebagai contoh konstatif auris adalah kita dapat melihat dalam Yohanes 1 ayat 21. Dikatakan di sana kai protesan auton tikun suhelias ei. Apakah kata protesan yang ditulis dalam bentuk kata kerja indikatif auris aktif menunjukkan sebuah tindakan yang berulang. Jadi ada orang bertanya terus, Yesus engkau Elia bukan? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Atau berdurasi, tanyanya panjang, atau bertanyanya sesaat. Nah, sekali lagi bentuk auris ini tidak mengatakan semua itu, tetapi lebih kepada fakta bahwa mereka bertanya kepada Yesus. Suatu tindakan bertanya, gitu saudara. Nah, atau di dalam Kisah Rasul 9 ayat 40 dikatakan di sini hede enoiken tos optalmus auteskai idosaton petron anekatisen. Nah, kata enoiken dan anekatisen itu ditulis dengan indikatif auris aktif, saudara. Nah, apakah ini berarti dia membuka matanya dan duduk menunjukkan yang terus-menerus, dia buka matanya terus, begitu kan? Atau dia duduk terus, atau dia duratif, dia buka matanya selama dia hidup, atau dia duduk terus selama hidupnya, atau hanya sesaat. Begitu dia buka mata dan dia duduk, terus dia meninggal lagi gitu, saudara. Sorry. Nah, oleh karena itu, ebasileosan seharusnya tidak berarti mereka memerintah berulang-ulang. Sebab hal itu justru menunjukkan kelemahan posisi dispensasional. Yaitu bahwa hal ini menunjukkan sebuah waktu yang memiliki masa jabatan dalam pemerintahan. Kalau ebasilean itu dianggapnya adalah suatu pemerintah, mereka memerintah bersama dengan Kristus. Karena ini akan memiliki durasi
atau berulang atau sesaat, mungkin saja 100 tahun sekali. Berarti itu bukan menuju kepada suatu masa yang kekal atau masa yang sementara. Juga sangat tidak mungkin diartikan mereka memerintahnya sesaat, momentari. Basiliusan memerintah pada masa 1000 tahun memperjelas bahwa peristiwa auris indikatif terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, tensis ini menunjukkan yang bersifat duratif. Nah, akan tetapi auris hanya digunakan untuk meringkas tindakan tersebut. Kekuatan auris ini bukan berbicara berapa lama durasinya atau mereka memerintah, melainkan bahwa mereka sungguh-sungguh memerintah selama 1000 tahun, atau memerintah bersama Kristus pada kerajaan yang kekal, di dalam kerajaan yang kekal. Jika kita setia pada kaidah-kaidah gramatikal yang ada, tentu sekali lagi kita tidak bisa mengartikan mereka memerintah selama 1000 tahun. Kekuatan tensis auris ini tidak berbicara mengenai durasi, melainkan bahwa mereka memerintah bersama Kristus. Hal ini diperkuat dengan adanya preposisi meta. Nah, kalau kita buka di dalam bahasa aslinya, saudara terkasih, ada kata di situ, ada preposisi meta tu Christu, Silia ete. Nah, meta adalah preposisi genitif yang pada ayat ini, khusus Wahyu 24, menunjuk kepada Kristus, bukan menunjuk kepada 1000 tahun. Jadi kurang lebih waktu saya belajar tentang bagaimana kita mencari isu utama dari sebuah ayat atau paragraf atau perikop atau satu kitab begitu saudara ya, kita harus cari isu utamanya. Nah, kira-kira Wahyu 20 ayat 4 ini sedang berbicara orang-orang yang mati dan bangkit lagi dan hidup lagi. Apakah mereka akan memerintah selama 1000 tahun tekanannya, atau mereka pasti memerintah bersama Kristus? Nah, kalau kita baca begini saudara, kalau kita tidak melihat kepada preposisi yang ada, maka kita bisa mengangkat bahwa ayat ini sedang berbicara orang-orang itu akan memerintah di dalam masa 1000 tahun. Nah, ketika itu menjadi tekanannya, maka ini akan menjadi sumber lahirnya premil dispensasi, postmil atau amil. Tetapi sebenarnya saudara, dengan adanya preposisi meta, yaitu yang menunjuk kepada Kristus, artinya kalau kita lihat isu utamanya dalam satu ayat ini, bahwa mereka yang mati, orang-orang percaya di dalam Kristus, mereka bukan mati yang tidak ada pengharapan, tetapi mereka hidup dan memerintah bersama Kristus. Kalau begitu 1000 tahunnya apa? Tidak ada durasinya, yaitu artinya apa? Bersama Kristus memerintah di dalam kekekalan gitu saudara. Nah, jadi kaum dispensasional jika hendak memaksakan bahwa pentingnya posisi durasi memerintah selama 1000 tahun, tentu ayat tersebut harus memiliki preposisi penyerta seperti epi ete. Epi ete itu artinya preposisi akusatif bagi kata ete atau tahun. Sebagai contoh di dalam Yakobus 5:17. Dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun. Nah, ini bicara tentang apa? Kai abrasion epitesges. Jadi hujan tidak turun selama 3 kai menas hex. Jadi 3,5 tahun dan 6 bulan hujan tidak turun pada bumi, di bumi. Preposisinya menunjuk kepada bumi dan kepada bumi dan selama waktu itu. Nah, preposisi epi ini pada ini preposisi genitif yaitu menunjuk kepada bumi. Maka diterjemahkan tidak ada hujan di bumi 3 tahun 6 bulan. Nah, ini menunjukkan kisaran durasi waktu tertentu, yaitu selama 3 tahun 6 bulan. Epi adalah preposisi genitif. Nah, preposisi epi ini umumnya memiliki makna dasar on. Nah, ini saya singkat aja. Dan dia tergantung dari konteks. Jadi, kalau epi itu dengan genitif, dia menunjukkan kata on, pada. Biasanya bertanya di mana? Di mana hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan? Ya, di bumi, begitu. Nah, atau kalau dia dengan datif, menunjukkan kepada tempatnya. Ya, ini mirip ya, saudara ya. Tapi lebih menekankan kepada posisinya, letaknya begitu. Lebih spesifik. Nah, preposisi meta pada umumnya memiliki makna dasar in the midst of, di tengah-tengah. Dengan genitif, dia artinya with, dengan. Tadi meta itu Kristus. Jadi bersama dengan Kristus mereka akan memerintah. Bukan mereka memerintah selama 1000 tahun. Jadi ketika kita mengetahui preposisi meta itu, maka kita akan membacanya orang ini memerintah bersama dengan Kristus. Jadi bukan membacanya orang ini memerintah selama 1000 tahun. Karena itu harus ada kerajaan di dalam 1000 tahun begitu, yang di bumi terleks gitu saudara. Nah, jika preposisi meta pada Wahyu 24 misalnya ada yang mengatakan begini,
Hendra, meta itu kan juga tidak harus menunjuk kepada meta tu Kristus. Bisa juga dia meta itu menjadi preposisi akusatif misalnya. Bahwa dia menjadi apa? Menjadi meta silia ete atau met ete silia. Jika itu menunjuk makna pertama, oke, kita ikutin. Jika itu menunjuk kepada meta dalam preposisi akusatif begitu ya, maka dia akan dibaca begini, saudara. Mereka akan memerintah di belakang 1000 tahun. Biasanya meta itu seperti belakang pintu, belakang tembok, belakang layar. Nah, sayangnya tahun ini bukan kata benda seperti tembok, bukan seperti pintu atau seperti layar. Jadi tentu meta ete silia sepertinya untuk kategori pertama tidak cocok. Kalau begitu, kita coba dengan makna yang kedua dari meta ete silia. Misalnya meta itu menjadi preposisi untuk akusatif. Maka itu menunjuk kepada of time after. Menjadi mereka akan memerintah sesudah 1000 tahun. Jadi ini pun tidak tepat dengan posisi daripada dispensasional. Dan ini tidak dibenarkan penggunaannya dalam kaidah gramatikal. Nah, karena itu singkatnya saya pasti tentu menolak posisi dispensasional yang mengatakan bahwa ada kerajaan 1000 tahun secara literleks di bumi ini, karena saya melihat dari preposisi meta yang ditujukan kepastiannya bahwa orang yang percaya dalam Kristus akan memerintah bersama-sama dengan dia, yang penuh dengan harapan, bukan memerintah di dalam masa 1000 tahun. Sekian Pak Abe. Thank you, saudara-saudara, Tuhan memberkati. God bless. Siap. Terima kasih kepada dua penanggap yang sudah memberikan respon kepada 3 narasumber. Dan tadi Pak Stanley dan Pak Yan Suhendra sudah menyoroti dari aspek sistematik dan biblikal, di mana ada kajian terhadap Wahyu pasal 20 ayat 4 yang memperkuat posisi eksegesis dari Dr. Deki Kadas terhadap teks tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ini berdurasi sekitar 60 menit, dan saya mengutamakan bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung, membuka kamera saudara, mencantumkan nama saudara, dan saudara bisa tanya langsung kepada salah satu dari ketiga narasumber yang sudah memberikan materi tadi. Silakan bagi saudara yang ingin bertanya bisa raise hand, lalu memberikan pertanyaan atau respon tanggapan. Silakan. Siapa ya ini raise hand? Ada Pak Rikson. Rikson dulu ya. Oke. Pak Rikson, saya persilakan Pak Rikson. Open cam-nya, Pak. Atau Pak Pangeran dulu lah. Ini Pak Pangeran udah angkat tangan nih. Pak Pangeran mungkin duluan ya. Oke, baik. Masih di mic-nya belum dibuka Pak Pangeran. Ya. Ya. Iya, itu di-unmute dulu, Pak. Sudah kedengaran suara Bapak. Oh, sudah, iya. Baik, shalom Bapak Ibu. Senang sekali ya malam hari ini mendengarkan pemaparan dari Pak Gradio Pelo, teman saya, ini sahabat lama dan juga sampai sekarang bersahabat. Kemudian Pak Deki, kemudian saya harus menghafal karena senior kita ya, Pak. Siapa tadi ya? Pak Siburian ya. Jadi kemudian Pak Dr. Stanley, kemudian Bapak Yan Suhendra ya. Terima kasih. Hora samang Siburian ya. Aku manurung aku ya. Ya, sama-sama gerobak kita, gerombolan orang Batak gitu ya. Nah, mungkin saya sebelum bertanya itu bolehkah memberikan ini Pak 1-2 menit begitu? Silakan Pak, silakan. Ya, jadi memang kalau kita belajar eskatologi, eskatos itu hari-hari yang terakhir, karena eskatologi ini kan dia ada nuansa apokalipto. Maka itu tidak akan pernah terang atau jelas, karena itu ciri khas dari apokaliptik. Misalnya ya, tentang nubuatan Yesus Kristus yang dinubuatkan mulai dari Kejadian pasal 3, yang kita sebut protoevangelion, itu sama sekali tidak jelas siapa keturunan perempuan.
Lalu kemudian nanti agak diperjelas di kitab nabi-nabi, misalnya Yesaya, misalnya Mika, ini dari suku Yehuda, lalu lahirnya di Betlehem, diperjelas lagi nanti kehidupannya sebagai nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu nanti digenapi. Nah, sama ya, tentang akhir zaman pun, selalu begitu. Ketika firman Tuhan itu disampaikan pada zamannya, kalau itu berkenaan dengan eskatologi, hal-hal yang akan datang, itu tidak mungkin dibuat secara jelas seperti surat. Maka penyampaian firman yang berbentuk eskatologi harus disampaikan dalam bentuk-bentuk kiasan, simbol, penglihatan, mimpi, dan seterusnya. Dan itu yang kita lihat dalam misalnya kitab Yehezkiel dan kitab Daniel. Nah, kemudian ya, mungkin ada salah paham juga ya dari penjelasan orang-orang yang percaya dengan premilia. Misalnya seperti tadi yang disampaikan Pak Gratia, teman saya, yang mengatakan ya orang yang percaya rapture yang mengatakan bahwa seolah-olah orang menganut rapture karena dia takut kena tribulasi, gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat orang premil ketika mengajarkan tribulasi itu tidak ada kaitannya dengan martir. Karena martir itu hubungannya dengan kita bersaksi memberitakan Injil. Nah, tribulasi dalam paham premil itu berkenaan dengan yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 tentang akhir zaman. Lalu 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 13, betapa nanti di akhir zaman ini bumi akan runtuh. Ya. Maka nanti dalam konsep tribulasi orang premil, penekanannya adalah bahwa bumi ini akan dihancurkan, dan itu klop dengan Matius 24, itu klop dengan 1 Petrus 3, bahwa nanti bumi ini akan dihancurkan. Dan ini dia, hal yang kurang jelas yang disampaikan oleh Yesus, itu dibuat lebih jelas oleh Yohanes sekitar 30 tahun setelah Yesus berkhotbah, Matius pasal 24, dan setelah Petrus menuliskan suratnya. Begitu kira-kira. Nah, itu yang kita sebut ya, teman-teman dari Reform pun pasti setuju dengan istilah Alkitab menafsirkan Alkitab diri, atau Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Nah, jadi ada kesalahpahaman mungkin penjelasan dari orang yang percaya rapture bahwa seolah-olah kalau orang mengajarkan tentang pengangkatan itu seolah-olah karena kita ini seperti orang yang tidak mau menderita. Nah, kira-kira gitu ya. Padahal masalah martir itu kita satu visi bahwa kita harus menjadi martir, tidak takut memberitakan Injil apapun risikonya, itu kita satu nada. Itu kita satu roh, satu barisan, seirama kita dalam hal itu. Dan penganut premil tidak sedang ingin memberikan image atau menggiring opini seolah-olah kita ingin menghindari penderitaan. Jadi ada penderitaan yang bersifat karena memberitakan Injil, yaitu hubungannya dengan martir. Tapi konsep tribulasi yang dianut premil adalah tentang penghancuran bumi ini. Tidak ada yang bisa lari, kata Yesus dalam Matius 24, lalu Petrus juga menjelaskan itu. Nah, jadi itu dia. Nah, tadi menarik ya yang disampaikan oleh Pak Deki. Ini saya belum bertanya ya Pak Albert ya. Mohon maaf. Ini sebenarnya siap. saya bukan penanggap, tapi karena topik yang disampaikan oleh Pak Gratia dan Pak Deki dan Pak Siburian tadi menarik sekali, saya kira ini bagus sekali. Nah, masalah Wahyu pasal 19-20 yang dalam proposalnya Pak Deki tadi itu disebutkan sebagai dokumen berbentuk rekapitulasi. Ya, saya setuju itu sebagian. Khususnya Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 4. Maka kalau kita berbicara Wahyu pasal 1 sampai pasal 4 tentang 7 jemaat itu, memang itu adalah 7 jemaat yang sudah didirikan. Ya, beberapa didirikan oleh Paulus dan beberapa lain didirikan oleh rasul-rasul yang lain. Tetapi kalau kita melihat dimulai Wahyu pasal 5, itu sepertinya ada penekanan yang berbeda. Bahwa ketujuh jemaat itu, buka telingamu, dengarlah apa yang akan kulihat untuk hal-hal yang akan datang. Nah, kira-kira itu bahasa sederhananya. Dan itu sebabnya
memang akan lebih tepat itu didekati dokumen, khususnya mulai Wahyu pasal 5 itu sebagai peristiwa sekuens, tapi bukan secara peristiwa, tapi secara visi. Nah, teman-teman Amil kan akan berkata bahwa semua yang ditulis dalam kitab Wahyu itu kan sudah terjadi. Baik itu yang terjadi di zamannya di zamannya Yesus maupun di zamannya Yohanes. Ya, makanya kaisar-kaisar yang memerintah di situ bisa saja fleksibel. Misalnya di zamannya Yesus ada Herodes, lalu nanti ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, lalu nanti Titus, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi nanti kalau kita lihat, sepertinya ini ada masalah. Kalau semua yang dituliskan dalam kitab Wahyu itu sudah terjadi di zamannya Yesus atau di zamannya Yohanes. Ya, misalnya 144.000 yang jelas di sana ada 12.000 dari suku A, dari suku B, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat Pak, Yesus mengatakan untuk masalah tribulasi itu ya dalam Matius 24 ada sebuah frase di sana bahwa peristiwa ini belum pernah terjadi. Baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Maksudnya itu zamannya waktu Yesus mengucapkan firman itu. Nah, jadi dan nanti kalau kita lihat ini sepertinya memang ada unsur rekapitulasi dalam Wahyu itu, tetapi ada unsur sequence dalam bentuk visi, begitu ya. Ya. Nah, misalnya nanti Wahyu 12, apakah itu sudah terjadi? Kalau kita lihat nanti Wahyu 12, maka banyak pertanyaan di sana. Atau misalnya Babel yang disebutkan di situ, apakah itu memang mengacu kepada Babel zamannya Yesus atau zamannya Yohanes? Karena kalau nanti kita lihat ciri-cirinya Babel yang dituliskan dalam Wahyu itu sangat berbeda kalau misalnya itu mau kita hubungkan dengan peristiwa-peristiwa di zamannya Yesus atau di zamannya Yohanes, begitu. Nah, lalu misalnya ini menurut saya agak penting. Misalnya bahwa Wahyu itu adalah kitab apokaliptik. Masalahnya dalam kanon kita yang mengikuti kanon Yunani, Pak, Wahyu itu dimasukkan dalam kategori atau kelompok nubuatan. Ini masalah ini. Ada Injil, ada kisah para rasul sejarah, lalu ada surat-surat, lalu ada nubuatan, yaitu kitab Wahyu. Dan tentu kita semua paham ya bahwa nubuatan itu selalu berbicara 3 aspek. Ada yang telah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Nah, itu sebabnya betul Wahyu itu mengandung apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi itu fenomena-fenomena, tetapi apa yang akan terjadi. Kalau Wahyu pasal 1 sampai 22 itu nanti kita buat itu sudah terjadi pada zamannya Yohanes. Itu yang saya katakan banyak sekali pertanyaan yang agak sulit kita jawab. Begitu. Nah, maka penganut Premil, Pak, menggunakan pendekatan namanya double reference. Bahwa dalam satu perikop, itu bisa ditafsirkan secara nubuatan ya. Kalau kita setuju mengelompokkan bahwa Wahyu ini adalah kitab nubuatan bernada apokalipto. Maka ada namanya double reference. Misalnya ya, kalau misalnya Pak Deki atau Pak Gratiapello misalnya nggak setuju dengan pendekatan Premil yang misalnya kaum Premil kan ingin menjelaskan kerajaan 1000 tahun itu menghubungkannya secara intertekstual, misalnya dari kitab Daniel dan beberapa kitab yang lain. Lalu misalnya saya ingin mengkontraskan ya apa yang dikatakan tadi oleh Dr. Stanley. Bahwa kan sebenarnya ini secara konteks Wahyu pasal 20 dan juga tadi Pak Suhendra ya, bahwa itu kan adalah peristiwa yang pada saat itu terjadi. Wah, kalau nanti kita menggunakan atau hanya terpaku pada konsep itu, maka nanti kita akan banyak bertabrakan dengan kitab-kitab perjanjian lama. Misalnya, Yesaya 57, Yesaya pasal 9. Apakah itu layak digunakan untuk menubuatkan tentang Yesus yang akan 700 tahun kemudian setelah Yesaya baru lahir? Kalau kita lihat dari aspek keperluan pada zaman Yesaya, tidak bisa. Karena kalau kita lihat dari Yesaya pasal 1 sampai pasal 40 berbicara Yehuda sebelum dibuang,
pasal 41 sampai pasal 55 ketika Yehuda dibuang, pasal 56 sampai pasal 66 setelah Yehuda dibuang. Jelas nada besar dari kitab Yesaya berbicara tentang Yehuda sebelum dibuang, sedang dibuang, setelah dibuang. Tapi kita semua Kristen konservatif sepakat menggunakan Yesaya 57 berkenaan dengan nubuatan Yesus. Yesaya 9 juga demikian, anak yang telah lahir itu. Nah, atau misalnya, kalau misalnya tadi Pak Siburian keberatan bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab apokaliptik, maka harus ditafsirkan secara simbol. Misalnya Mazmur, kita sepakat memasukkan kitab Mazmur sebagai dokumen atau literatur bernada puisi. Tapi kita juga mengutip Mazmur 22 yang bernada nubuatan. Mazmur 22 misalnya ketika kita mengajar sistematik kristologi tentang kematian Yesus, ditusuk tangan dan kakinya itu kan kita tafsirkan sebagai nubuatan kematian atau cara matinya Yesus. Begitu loh. Mazmur, padahal Mazmur itu 1000 tahun sebelum Yesus mati ditulis oleh para penulis kitab Mazmur. Nah, itu sebabnya kalau kita mendekati kitab Wahyu dan kita setuju mengidentifikasinya atau mengelompokkannya sebagai kitab apokaliptik bernada nubuatan, maka saya kira argumen-argumen Premil itu cukup bagus. Ya, walaupun argumen Amil tadi seksi sekali penjelasan dari Pak Deki. Nah, lalu kemudian ada ketidakkonsistenan dari teman-teman Amil kalau hanya membuat Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 sebagai peristiwa yang telah terjadi. Karena tentang kedatangan Kristus kedua kali, kalau misalnya kita teman-teman Amil mengajarkan Kristus kedatangan kedua kali, juga akan melihat bahwa Wahyu pasal 22 Yerusalem baru dan bumi baru itu sebagai sesuatu yang akan datang. Begitu loh. Dan saya sudah membaca melihat YouTube teman-teman dari khususnya Reform juga yang mengatakan bahwa ini adalah peristiwa yang akan datang. Dan ini ya, supaya jangan ada kesalahpahaman, Ortodoks ada yang menganut Amil, ada yang menganut Premil, ada yang menganut Posmil. Reform ada yang menganut Amil, ada yang menganut Premil, ada yang menganut Posmil. Nah, jadi kalau tadi ada frase dari Pak Gratia Pelo, seolah-olah semua Bapak gereja itu mengajarkan Amil. Sebenarnya kalau kita lihat tadi Pak Stanley malah menyampaikan bahwa kesan positifnya misalnya Justinus Martir, Papias, Irenaeus, dan beberapa bapak gereja itu dari kutipan-kutipan yang kalau kita baca sepertinya mereka bernada Premil walaupun tidak bisa disebutkan sebagai kaum dispensasional. Nah, jadi pertanyaan saya Pak Deki dan Pak Gratia Pelo dan juga Pak Siburian, kalau misalnya kita memang melihat Wahyu ini sebagai peristiwa yang akan datang, peristiwa yang telah terjadi, bagaimana kita menjelaskan tempat-tempat yang dibicarakan dalam Wahyu itu yang begitu nyata, sungai-sungai yang dibicarakan di sana begitu nyata, kronologi yang dinyatakan di sana itu bernada sesuatu yang akan terjadi. Nah, ketika Premil menjelaskan kerajaan 1000 tahun, mereka mengutip Yesaya 65. Dan Pak, akan sulit sekali kita menafsirkan Yesaya itu, khususnya Yesaya 60, 61, 65, kalau itu tidak ada hubungannya dengan Wahyu pasal 20, kerajaan 1000 tahun. Karena kalau misalnya kita berkata ya, dalam Yesaya 65 itu dikatakan bahwa mereka akan makan kebun anggurnya, waduh luar biasa itu. Pertanyaan saya, di mana ucapan Yesaya dari Yesaya 60 sampai 65 itu digenapi? Karena kalau kita lihat, setelah ucapan Yesaya itu, 125 tahun kemudian Yehuda dibuang tahun 586 sebelum Masehi, 536 mereka mulai dipulangkan, 516 sebelum Masehi Bait Allah selesai dibangun. Setelah itu tidak ada masa jayanya orang Israel itu. Karena mereka dihajar itu sama media Persia. Setelah itu dihajar oleh kerajaan Yunani, Alexander Agung. Lalu nanti
dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi, bahkan tahun 70 itu Bait Allah dihancurkan ulang, lalu orang-orang Israel menjadi diaspora dan lari kemana-mana. Baru tahun 1948 mereka kembali ke Israel, dan belum ada fenomena Yesaya 65 itu dialami oleh orang Israel. Pak Pangeran bisa dipersingkat, Pak? Ya, jadi oke. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita menafsirkan nanti teks-teks dalam Perjanjian Lama itu tentang misalnya pemulihan dan seterusnya, kerajaan yang damai, yang tenang dan seterusnya dan seterusnya. Itu Pak. Mungkin saya mohon maaf ya teman-temannya kalau saya menyampaikannya berbelit-belit. Memang itu ciri khas saya, selalu membuat yang sederhana menjadi rumit. Terima kasih Pak Albert ya. Oke, siap. Makasih Pak. Saya kira ini ditujukan kepada Pak Gracia dan Pak Deki untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Pangeran tadi tentang rapture, lalu ketidakkonsistenan dalam memahami kitab Wahyu. Silakan, mungkin dari Pak Gracia dulu. Silakan Pak. Terima kasih kepada teman dan sahabat lama. Saya senang dengan pernyataan garis besarnya bahwa Premil tidak takut mati. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau semua gereja dalam pandangan eskatologi yang berbeda-beda punya satu kesepahaman bahwa kita harus hidup benar, kudus, dan siap mati kapanpun, itu yang saya tunggu-tunggu. Karena antara yang disampaikan oleh sahabat saya, si Pangeran Manurung, dengan apa yang saya dengar dari telinga saya langsung, ada banyak keresahan dan ketakutan di kelompok-kelompok Pentakosta karismatik tentang antikristus, sehingga belum apa-apa sudah banyak yang PHK, yang banyak banyak kacau balau. Nah, mengenai tentang nubuatan, saya mengatakan tadi itu sudah terjadi dan akan berulang kali, akan terjadi nubuatan yang berulang. Hari ini sudah ada banyak antikris dan akan muncul satu antikristus yang akan datang. Jadi saya rasa sih semua sudah saya jelaskan bahwa saya percaya tentang apa yang ditulis oleh Yohanes, bahwa masa penindasan pembantaian sudah terjadi dan sudah muncul banyak antikris. Di zaman Yohanes sudah muncul banyak antikris, tapi ada satu kalimat, dan akan muncul satu yang akan muncul di akhir zaman, yang mungkin menyambung apa yang Bapak Pangeran Manurung sampaikan, akan ada penindasan yang terbesar yang belum pernah terjadi. Artinya, ini yang saya sebut sebagai pengulangan-pengulangan di dalam nubuatan. Oh ya, mengenai tentang ortodok, di gereja ortodok semua rata-rata alirannya seperti amilenium. Kalau menggunakan bapak-bapak gereja, di dalam patrologi itu ada semacam aturan, kita tidak boleh menggunakan pandangan person bapak gereja. Jadi kalau di dalam suatu isu teologi, kita harus menggunakan pandangan konsensus dan yang akan menjadi suatu ajaran gereja. Dari semua pandangan-pandangan bapak gereja ortodok mengajarkan pandangan akhir zaman yang mirip dengan amilenium, bahwa sekaranglah kerajaan Kristus, zaman gereja. Kalau dikatakan Yesus belum memerintah, loh, kapan Yesus memerintah? Apakah saat ini Yesus sudah belum memerintah? Ini menjadi masalah. Benar, dunia diserahkan kepada iblis, tapi di bawah kontrol dan pembatasan oleh Kristus. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Deki Gadas, itu yang kami juga pahami, bahwa iblis diikat bukan berarti dia berhenti dan tidak bisa bergerak. Dia dibatasi. Bahkan di dalam nubuat, di dalam sejarah gereja, di tengah-tengah pembantaian, Nero yang ditulis 66 itu Nero, kalau ngomong konteks historis. Di tengah-tengah pembantaian orang-orang Kristen, mujizat dan perkabaran Injil luar biasa terjadi. Contoh kalau kita baca sejarah bapak-bapak gereja, pada waktu pembunuhannya Rasul Lukas, dia dibunuh, disembelih. Sebelum dibunuh, badannya dimutilasi. Tapi yang menarik di dalam catatan sejarah bapak-bapak gereja, di saat tangannya dipotong, dimutilasi, tangannya bisa dikembalikan utuh, sehingga di dalam catatan bapak-bapak gereja, hari itu 276 menteri, orang-orang di kerajaannya Nero kalau nggak salah, percaya kepada Yesus, sehingga di saat Rasul Lukas mati syahid, itu beserta dengan pembunuhan 276 orang-orang Kristen baru yang bertobat gara-gara melihat mujizat
badannya Lukas dimutilasi dan dikembalikan lagi. Artinya di tengah-tengah pembantaian dan upaya pembinasaan umat Kristen, di saat itu Roh Kudus bekerja dan banyak gerakan-gerakan yang terjadi. Selebihnya saya serahkan ke Pak Diki Gadas. Baik, silakan Pak Diki. Ya, terima kasih Pak Dr. Manurung. Pak Dr. Manurung ini teman saya di Asasi ya. Ada beberapa hal, Lai. Pertama, ada beberapa komentar, 2 kalau saya tidak salah catat, yang sebenarnya saya tidak percaya begitu. Pertama, tentang apakah seluruh kitab Wahyu itu sudah terjadi. Nah, itu kalau di dalam sejarah penafsiran kitab Wahyu, yang percaya begitu itu orang-orang preteris. Saya bukan orang preteris. Jadi saya percaya bahwa kitab Wahyu itu punya kaitan erat dengan konteks abad pertama, Romawi abad pertama. Tapi tidak semua yang ada di dalam kitab Wahyu itu terkait dengan konteks abad pertama dan sudah terjadi pada abad pertama. Pendekatan saya itu kalau digunakan istilah teknis, karena sekarang saya lagi berupaya selesaikan buku saya, Eksposisi Wahyu 1-5, tapi karena terus-menerus ada kesibukan termasuk webinar semacam ini, jadi batal terus selesainya. Kalau pendekatan saya kita gunakan istilah teknis itu saya lebih kepada pendekatan idealis ya, bukan pendekatan preteris. Jadi saya tidak percaya bahwa semua di dalam kitab Wahyu itu sudah terjadi. Kedua, tentang rekapitulasi. Nah, terima kasih memberikan komentar tentang itu. Sebenarnya maksud saya itu tidak seperti yang Pak Pangeran mengerti, mungkin salah dengar tadi. Maksud saya dengan istilah rekapitulasi adalah cara Yohanes membahasakan peristiwa yang satu sama dengan 2 atau 3 cara yang berbeda. Jadi bicara tentang peristiwa yang sama, tapi dia gunakan 3 presentasi yang berbeda. Itu yang saya kasih contoh dari 3 set angka 7, mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-11. Kemudian nanti di pasal 16 muncul lagi 7 cawan murka Allah itu. Tapi sebenarnya kalau kita baca detail-detail penggambarannya, itu dia bicara peristiwa yang sama. Jadi bukan 3 set peristiwa yang berbeda terjadi secara kronologis, tapi dia bicara peristiwa yang sama, tapi dia gunakan penggambaran yang berbeda, menggunakan ungkapan-ungkapan simbolik. Hal itulah yang menjadi inti argumen saya di dalam 3 poin argumentasi yang tadi. Karena saya percaya bahwa Wahyu pasal 20 itu adalah rekapitulasi dari pasal 19, kemudian pasal 16, kemudian termasuk juga rekapitulasi dari Wahyu pasal yang ke-12. Dan kalau ada waktu yang cukup, tadi saya kurang detail memperlihatkan hubungan antara pasal 20 dan pasal 12. Tapi nanti kalau ada waktu kita bisa perlihatkan itu. Paralel-paralelnya itu cukup kuat untuk bisa diperlihatkan. Jadi saya gunakan istilah rekapitulasi itu dalam pengertian itu. Itu sebabnya saya menolak pembacaan kronologis terhadap pasal 19 dan pasal yang ke-20. Kemudian tentang Yesaya, nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama ya. Oh itu saya senang sekali karena tadi sebenarnya saya mau bahas itu. Tapi karena waktunya hanya 30 menit, jadi saya tidak bahas itu. Supaya kita letakkan ini di dalam konteksnya. Saudara-saudara kita yang percaya premil, termasuk yang historis, yang dispensasionalis klasik atau yang progresif, biasanya merujuk misalnya kepada Yesaya pasal yang ke-60, kemudian Yehezkiel 40 sampai dengan 48. Janji mengenai bait suci, kemudian Israel akan dipulihkan, kerajaan Sion, dan lain sebagainya. Itu sebabnya ada angan-angan bahwa bait suci ketiga itu akan dibangun kembali. Kemudian ketika pemerintahan 1000 tahun itu didirikan, itu pusatnya itu di Yerusalem. Sebagai penggenapan dari teks-teks perjanjian lama itu. Nah yang menarik adalah, dan saya kira Lai tahu, karena doktor teologi Lai kan bicara tentang, disertasinya bicara tentang intertekstual ya. Nah saya magister teologi saya itu, tesis saya itu juga intertekstual. Yang menarik adalah
Wahyu pasal 20 yang menjadi teks utama bicara tentang kerajaan 1000 tahun tidak membuat alusi apapun kepada Yesaya pasal 60 maupun Yehezkiel pasal yang ke-40 sampai dengan 48. Tidak. Tidak satupun. Nanti teks-teks yang tadi baru dialusi bukan di pasal 20, tapi di pasal 21 dan pasal 22, langit baru dan bumi baru. Jadi kalau bertanya tentang kapan itu semua digenapi di dalam langit baru dan bumi baru. Bukan di dalam kerajaan 1000 tahun yang dibicarakan di dalam pasal yang ke-20. Berdasarkan alusi yang muncul di dalam pasal 21 dan pasal 22. Jadi terima kasih telah mengajukan pertanyaan tentang itu. Yang terakhir tentang genre apokaliptik. Ya, kita tahu bahwa tidak setiap kata di dalam kitab Wahyu itu pasti simbolik. Itu kan impossible. Termasuk waktu kita membaca puisi juga tidak semua kata di dalam puisi itu pasti figuratif. Ada kata-kata tertentu yang literal. Itu kita tahu, itu sudah. Dan tidak ada orang yang berargumentasi begitu. Tetapi sebagai sebuah aturan hermeneutik, kita membaca literatur berdasarkan jenis tulisannya. Jadi kalau kita membaca novel, kita baca sebagai hiburan. Kita tidak membaca novel sebagai informasi matematika atau sejarah atau biologi. Atau kita membaca buku sejarah, kita tidak perlakukan seperti kita membaca buku filsafat atau buku teologi dan lain sebagainya. Jadi jenis tulisan itu menentukan harapan dan cara membaca. Karena perkakas-perkakas sastra yang digunakan itu berbeda. Dan itu menentukan cara membacanya. Nah, perkakas utama, dan saya kira para saudara-saudara, para scholar yang premier juga setuju, perkakas sastra yang utama dari genre apokaliptik adalah bahasa-bahasa simbolik. Itu sebabnya aturan dasar di dalam membacanya adalah hal-hal yang ada di dalam literatur-literatur apokaliptik harus diasumsikan simbolik, kecuali ada alasan yang kuat dari teksnya untuk dibaca secara literalistik. Itu aturannya. Dan memang kita temukan itu berkali-kali di dalam kitab Wahyu, bahkan mulai dari pasal pertama ya, 7 kaki dian, kemudian 7 bintang dan seterusnya. Angka-angka, kemudian binatang, kemudian imagery yang tidak biasa seperti bertanduk 10, berwarna merah padam dan lain sebagainya. Itu semua simply tidak bisa dimengerti secara literalistik. Jadi karena sekarang saya bahkan punya disertasi doktoral dari Charles Ryrie ya, yang salah satu dedengkot dari dispensasionalisme di Dallas Theological Seminary ya. Dia tulis disertasi doktoral dengan judul The Basis of the Premillennial Faith ya. Dan itu sudah diterbitkan dalam bentuk buku, dan menurut dia bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kitab Wahyu itu harus dibaca secara literal, termasuk waktu dia komentar tentang Wahyu pasal yang ke-20, juga dia berkomentar bahwa itu harus dibaca secara literalistik. Nah, for start saja, dengan segala hormat lah temanku, saudaraku, untuk awal saja itu secara hermeneutik tidak bisa diterima. Karena genre dari kitab Wahyu itu sendiri sudah melarang untuk kita bikin aturan begitu. Genre-nya. Kita belum buka kitabnya, baru tahu bahwa ini genre apokaliptik saja, kita sudah harus asumsikan bahwa ini simbolik, ini figuratif. Kecuali nanti waktu kita baca, kemudian kita, ada bukti dari teksnya, mengharuskan ini dibaca literal, baru kita baca itu literal. Tapi sebagai aturan hermeneutik, aturan eksegesis, genre-nya itu sendiri saja sudah menetapkan aturan untuk membaca itu secara literalistik. Dan sejauh yang kita perhatikan di Wahyu pasal 20, saya selalu kembali ke situ karena itu topik utama saya. Sejauh yang kita perhatikan di Wahyu pasal 20, membaca kerajaan 1000 tahun secara literalistik itu sebenarnya, tadi Laya bicara tentang inkonsistensi. Justru itu inkonsisten karena pada akhirnya harus, kalau mau konsisten secara literalistik, kuncinya itu juga harus literalistik. Rantainya itu juga harus literalistik. Kemudian dilemparkan ke dalam jurang maut. Jurang maut itu sendiri juga harus literalistik.
Itu kalau mau konsisten. Jadi kenapa hanya memilih 1000 tahunnya itu saja secara literal, tapi unsur-unsur naratif yang lain di dalam teks itu tidak dibaca secara literal. Jadi kalau mau konsisten menggunakan pendekatan literalistik, saya justru sangat ingin dan sangat tertarik melihat bagaimana saudara-saudara yang menganut premil dan dispensasionalis klasik atau historis benar-benar membaca teks itu secara literalistik. Hasilnya akan jadi seperti apa? Karena ini sama seperti pick and choose. Memilih yang cocok dengan skema eskatologi premil. Misalnya 1000 tahun itu cocok dengan skema eskatologi premil. Kemudian itu literal. Tapi begitu ketemu kuncinya, begitu ketemu jurang mautnya, kemudian ketemu diikatnya, itu tidak literal. Dan by the way, bagaimana dengan rantai itu bisa dipakai secara literal mengikat setan? Apakah setan itu makhluk fisikal? Sehingga diikat dengan rantai yang, waktu kita gunakan rantai kan kita tahu itu materi ya. Bagaimana yang materi dipakai mengikat yang non materi. Jadi akhirnya pembacaan semacam itu, aturan hermeneutik semacam itu, berakhir dengan inkonsistensi yang nyata. Jadi saya kira itu adalah jawaban saya untuk beberapa komentar tadi. Kalau ada yang tidak sempat saya jawab, mungkin nanti, tapi itu yang saya ingat. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak Pangeran dan saudara-saudara yang ikut ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deki Gadas. Kita tinggal punya waktu beberapa, sudah lewat sih waktunya nih, sudah lewat 2 menit ya. Tapi mungkin saya berikan kesempatan ada 2 atau 3 pertanyaan lagi dan setelah itu kita akan tutup ya. Yang raise hand siapa ini? Pak Mardona Bangun ya. Silakan Pak Mardona Bangun. Kepada siapa? Langsung saja ke pertanyaan Pak ya. Ini. Silakan Pak. Shalom semua, selamat malam. Ya. Terima kasih Pak Bet atas kesempatan bertanya. Maaf, tiba-tiba hujan deras pula ini. Saya harap suara saya tidak bising. Saya punya pertanyaan masing-masing ke satu pemateri, tetapi pertanyaannya pasti terkait dan pasti overlapping. Tapi kalau mau dijawab oleh satu orang pun nanti mungkin nggak masalah ya. Tapi pertanyaannya pasti satu jiwa dia, satu ya, linear lah seperti itu ya Pak ya. Pertanyaan saya kepada Pak Graziapello dengan dalih misalnya bahwa paham misalnya dispensasionalisme itu ditemukan pada abad ke-20 misalnya seperti itu. Pertanyaan saya, apakah pernyataan Pak Graziapello ini akan konsisten dengan penjelasan bahwa misalnya doktrin Tritunggal aja rumusannya dan juga hypostatic union juga itu kan bukan pada abad-abad pertama, malah abad-abad keempat. Jadi saya lihat penjelasan bahwa sesuatu itu tidak terjadi pada awal maka ditolak sepertinya kurang tepat. Tapi mungkin nanti mana tahu Pak Graziapello punya penjelasan. Apakah Bapak Graziapello menolak yang namanya misalnya iluminasi progresif? Kalau saya, posisi saya misalnya, saya menolak inspirasi progresif, artinya wahyu sudah tertutup atau kanon tertutup. Tapi apakah iluminasi memang sudah tertutup sehingga menolak segala sesuatu penemuan yang akan terjadi di masa depan atau setelah kita ini juga? Contohnya misalnya pengertian tentang already but not yet, itu kan ditemukan pada abad ke-20. Apakah itu juga ditolak? Padahal misalnya di abad awal tidak dibuat oleh bapak-bapak gereja atau bapak-bapak rasuli. Untuk pertanyaan kedua untuk Pak Deki, singkat saja misalnya bagaimana penjelasan Bapak tentang iblis yang dilepaskan sementara? Kapan dan di mana itu istilahnya terjadi? Dan apakah misalnya antikristus itu punya dasar di dalam kitab Wahyu jika posisi Bapak itu adalah posisi idealis atau simbolis? Nah, untuk Pak Siburian, bagaimana konsistensi logis dengan misalnya kedatangan Kristus kita harus menunggu kedua kali, jika tadi Bapak menganalogikan tahta Daud itu sudah digenapi oleh Yesus pada waktu kedatangan pertama, kerajaan sudah dimulai.
Nah, kalau memakai analogi bahwa kerajaan Daud itu sudah digenapi pada masa kedatangan Yesus pertama, maka apakah tetap konsisten jika kita menunggu kedatangan Yesus kedua kali secara literalistik lagi? Jika konsistensi logis Pak Siborian tadi berdasarkan already but not yet. Jadi pertanyaan ini saya lihat dia selaras. Mungkin satu orang pun bisa apa istilahnya seperti menjelaskan jawaban ini karena saya lihat ada unsur overlapping. Terima kasih Pak Albert. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Baik, makasih. Pak Siburian sudah minta izin off tadi karena beliau kurang sehat. Jadi saya persilakan Pak Gracia Pelo untuk menjawab dan Dr. Deki. Silakan Pak. Oke, silakan jawab. Mengenai apa namanya, saya tentu menceritakan tentang sejarah pemahaman gereja mengenai eskatologi. Dan memang pada faktanya selama hampir 2000 tahun itu mayoritas amilenium. Sedangkan pandangan teori premilenium itu baru terakhir. Apakah yang terakhir ini yang paling baik atau tidak baik? Saya tidak bilang begitu. Karena tadi saya bilang apapun pandangan saya yang saya yakini dengan pandangannya Pak Pangeran Manurung atau teman-teman yang dispensasional, ini kan asumtif semua. Oleh karena itu, saya dalam pemaparan saya tadi saya memberikan pandangan, andai kata asumsi saya yang tidak benar, asumsi saya yang amilenium ini yang keliru, toh kita semua kan belum akhir zaman, sehingga kita tidak bisa menentukan yang mana yang pasti benar. Dampaknya apa? Kalau saya mengajarkan hidup kudus, ortodoksi, ortolatri, ortopraksi, siap mati kapanpun, dalam kondisi apapun, entahkah zaman antikristus siapapun, andai kata apa yang dipegang oleh iman saya ini keliru, dampaknya apa buat saya dan orang-orang yang meyakini seperti ini. Sebaliknya, tadi saya tanya kepada Pak Pangeran Manurung, misalnya kalau doktrin tentang dispensasi ada jalan keluar di pintu belakang untuk menyelamatkan orang sebelum terjadinya tribulasi. Andai kata yang diyakini kelompok-kelompok seperti ini tidak terjadi, dampaknya apa? Tadi Pangeran senang, saya dengan senang hati mendengar jawabannya Pak Pangeran Manurung. Dia mengatakan bahwa orang-orang premilenium pun seharusnya siap mati syahid dan tidak peduli siapapun yang antikristusnya itu kapan munculnya, nggak ada masalah, semua harus siap. Ini saya sepakat. Tapi apakah semua orang-orang pengikut teori tentang rapture ini memiliki pemahaman yang sama dengan Pak Pangeran? Saya rasa ya sudah mulai saatnya kelompok-kelompok yang sepaham dengan Pak Pangeran Manurung mengajarkan teologi martir ke semua jemaat sehingga kita jangan sampai ada lagi informasi tentang kekhawatiran, kegaduhan, atau bingung ngomongin tentang antikristus. Mengenai tentang Tritunggal, tolong matikan sampai suara-suara masuk. Mengenai yang tadi Pak Mardona bangun mengaitkan tentang informasi yang terakhir, itu apa namanya, tentang Tritunggal. Tritunggal itu hanya suatu formula untuk menjelaskan apa yang diucapkan oleh Yesus. Memang formulanya baru muncul di abad kedua oleh Theophilus dari Antioquia. Theophilus dari Antioquia yang pertama kali nulis kata triados, Tritunggal dalam bahasa Yunani. Yang mana rumusan Tritunggal yang diucapkan oleh Theophilus dari Antioquia diperjelas oleh Tertullianus. Una substantia, satu ousia, satu substansi, satu wujud, satu zat, tres persona, dalam 3 pribadi. Diskresi, non separasi. Yang mana 3 pribadi ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Nah, apa yang menjadi formula di dalam Tritunggal, itu hanya untuk menjelaskan apa yang diajarkan Yesus. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah pemikiran. Saya memberikan pemikiran, andai kata apa yang kami imani dari kelompok ortodok yang mirip dengan Amil, yang kami imani tidak terjadi, dampaknya apa coba? Paling-paling kecelek, malah kita bertepuk tangan. Karena kita sudah mempersiapkan diri ke hal yang paling sulit. Siapapun jadi pemimpin antikristus, tidak ada masalah. Apakah ya, misalnya, tuduhan bahwa Jokowi pengikut antikristus,
Bagi saya, andai kata Jokowi adalah antikristus itu sendiri, tidak ada masalah. Kapanpun pembantaian orang-orang Kristen terjadi di zaman antikristus, kami sudah didoktrin untuk siap menghadapi sampai mati. Nah, sebaliknya, bagi yang percaya dan mengharap-harapkan rapture, yang dalam istilah saya tadi saya agak bercanda, bukan bercanda sih, saya nyentil teologi PHP. Andai kata yang diharapkan tentang rapture itu tidak terjadi, dan kalian semua mengalami aniaya besar sama dengan saya, dampaknya apa? Apakah kelompok dispensasi sudah menanamkan bibit kemartiran? Kalau yang diucapkan Pangeran Marung, salaman bro, sepakat. Siapkan semua umat, apapun pandangan eskatologi kita, andai kata berbeda, semua siap mati demi Kristus, siap menghadapi aniaya besar, dan tidak pernah takut mempertahankan iman. Terima kasih. Baik, silakan kepada Pak Diki untuk menjawab tentang iblis dilepaskan sementara. Gimana Pak? Ya, ada dua pertanyaan tadi tentang iblis dilepaskan sementara, kapan itu terjadi. Sebenarnya dalam pertanyaan spesifik itu sebenarnya baik amil, baik postmil, baik premil, itu punya jawaban yang mirip. Itu akan terjadi mendekati akhir dari kerajaan 1000 tahun. Nah kan beda premil dan amil adalah, kalau premil kan itu literal, dan itu nanti terjadi di masa depan. Kalau amil kan sekarang sudah terjadi, nanti akan berakhir pada masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi mendekati akhirnya itu akan terjadi, kemudian terjadi masa kemurtatan besar, great apostasi, dan ditandai dengan great apostasi, kemudian Yesus akan datang kembali dan penghakiman final, kebangkitan tubuh, langit baru dan bumi baru. Jadi mendekati periode yang singkat, mendekati atau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang Antichrist di dalam kitab Wahyu tadi, saya kurang jelas apa maksudnya tadi Pak Mardona, saya lupa. Karena tadi sudah diselidiki dengan cukup panjang. Antichrist kenapa di dalam kitab Wahyu? Ya, apakah ada dasar antikristus teksnya di dalam kitab Wahyu, Pak? Karena Bapak pasti mengasumsikan bahwa misalnya naga itu juga sama artinya dengan binatang dari laut dan binatang yang muncul dari dari dalam bumi. Apakah mungkin seperti misalnya penjelasan Bapak tadi kan 7 meterai sama dengan 7 sangkakala, 7 sangkakala sama dengan 7 cawan. Apakah penjelasan Bapak juga seperti itu? Terima kasih, Pak. Tidak. Kalau khusus untuk Wahyu pasal 12 tentang 3 binatang buas yang pertama itu di pasal 12 itu adalah setan. Kemudian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 itu binatang buas yang kedua, itu yang keluar dari dalam laut, itu sangat mengerikan. Kemudian seterusnya itu binatang yang ketiga yang disebut dengan false prophet. Itu jadi 2 binatang buas di pasal 13 itu adalah kaki tangannya setan. Jadi tidak merujuk kepada referen yang sama. Tapi mereka adalah para jenderalnya setan yang dimaksudkan untuk mendatangkan teror, tapi juga mendatangkan penyesatan. Nah, dalam konteks itu, Yohanes, yang ingin dikatakan Yohanes adalah sebenarnya yang jauh lebih menakutkan itu bukan binatang yang kedua, yang merah padam dan bersuara seperti serigala yang buas itu dan mendatangkan teror. Justru yang berbahaya itu adalah false prophet itu. Karena dia mendapatkan penerimaan di tengah-tengah umat Tuhan, berpenampilan seperti domba, dan lain sebagainya, tapi menyesatkan. Itu justru jauh lebih berbahaya. Nah, apakah ada dasar untuk Antichrist di dalam kitab Wahyu? Ya ada dong, karena kan dibicarakan di dalam pasal 13. Di dalam pasal 13. Dan seperti yang tadi sudah dilontarkan oleh Pak Gracia Pelo tadi, konsepnya itu sebenarnya sudah diungkapkan oleh Yohanes di dalam surat 1 Yohanes itu pasal 2, pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 ya. Sekarang sudah muncul Antichrist, nanti akan muncul di ultimate Antichrist-nya. Jadi Antichrist itu sudah muncul sejak masa para rasul, kemudian roh Antichrist itu akan terus menginspirasi orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu di dalam sejarah, yang ciri khasnya bahkan dijelaskan di dalam
1 Yohanes itu menolak Yesus sebagai anak Allah dan seterusnya, menolak Injil, mengadakan oposisi terhadap Injil, dan itu digambarkan oleh Paulus misalnya di dalam surat Korintus itu sebagai binatang-binatang buas. Muncul di sepanjang sejarah, tapi nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan muncul di ultimate antichrist. Jadi kulminasi klimaks paling terakhir dari roh antichrist itu akan muncul di masa depan. Apakah dalam bentuk satu figur atau dalam bentuk satu kelompok dengan kekuatan raksasa dan lain sebagainya yang menekan umat Allah, we don't know, kita tidak tahu itu. Tapi yang jelas akan muncul di masa depan. Nah, apa dasarnya di dalam kitab Wahyu? Bahwa itu seperti yang ada di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Saudara bisa baca itu di dalam pasal 17 ayat yang ke-10 ya. Pasal 17 ayat yang ke-10. Ketujuhnya adalah 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Jadi sudah ada, sedang ada, dan akan datang. Dan jika dia datang, ia akan tinggal seketika saja. Nah, kalau mau dikaitkan dengan pertanyaan pertama tadi tentang setan dilepaskan, menurut dugaan saya, sekali lagi ini dugaan, menurut dugaan saya, di ultimate antichrist itu, puncak dari antichrist itu akan muncul bersamaan dengan momen di mana iblis dilepaskan, mengadakan penyesatan besar-besaran, menginspirasi teror, menginspirasi kesesakan, menginspirasi kesulitan, bahkan pembunuhan terhadap umat Tuhan, dengan satu cara dan dengan satu intensitas, dengan satu kualitas, dengan satu kuantitas yang jauh lebih besar yang pernah terjadi di dalam sejarah. Tapi itu akan terjadi di masa depan. Apakah sekarang ada antichrist? Ya, ada. Tapi bukan di ultimate antichrist. Itu akan terjadi di masa depan. Baik, terima kasih Pak Deki. Kita kelihatannya satu pertanyaan lagi karena waktu kita sudah lewat ini. Setelah itu kita akan closing. Silakan Pak Wibowo buka kamera lalu bertanya kepada siapa? Pak Wibowo ya. Ya. Dibuka dulu mic ya. Ya. Terima kasih. Saya Moses Wibowo. Pak Deki senior saya. Pak Ian, Pak Stanley itu juga senior saya. Jadi beberapa orang senior saya dari STT Setia Jakarta. Saya ingin beberapa konfirmasi saja. Hidup setia. Yang pertama saya tanya kepada senior saya Pak Dr. Deki terkait rencana untuk menulis dan pendekatan yang akan dipakai. Seperti dikatakan Pak Deki tadi, saya ingin konfirmasi. Pak Deki akan menggunakan pendekatan ya idealis, tetapi kita tahu bahwa Bill sendiri mengakui, sama juga Osborne mengakui bahwa ada 4 pendekatan utama, tetapi ternyata 4 pendekatan itu baik preteris, historis, future, dan juga futuris, dan juga idealis punya kelebihan, punya kekurangan. Dan akhirnya para ahli itu sepakat bahwa diperlukan satu mix. Ada yang ditonjolkan salah satu, gitu ya. Tonjolkan salah satu. Kalau Osborne menonjolkan futuris, tapi tidak mengabaikan ketiganya. Lalu Bill juga menonjolkan idealis, tapi nggak mengabaikan idealnya. Ini seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Dr. Pangeran ya, Pangeran Manurung, yang seolah-olah kalau kita ambil itu setelah semua, padahal kan tidak begitu ketika kita menggunakan idealis. Ingin konfirmasi saja ke Pak Deki, apakah nanti akan mengcombine itu? Lalu yang kedua terkait dengan ini adalah pendekatan biblika yang ditekankan oleh senior saya Pak Deki, bahwa di dalam kitab Wahyu sendiri memang ada 3 jenis ya, ada kata apokaliptis, ada juga surat, ada juga memang profetik. Ya. Sehingga saya sendiri memegang mix pendekatan, tidak salah satu, tapi mix, karena memang secara biblika memang di teks itu sendiri menekankan tentang apokaliptik, dan kalau
tadi Pak Deki adalah juga pakarnya intertekstual dan juga Pak Dr. Manurung bahwa kalau apokaliptik kan spesifik ya, bahwa hanya ditujukan kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Kalau untuk nubuatan memang bisa dua-duanya, bisa yang bangsa pilihan dan juga bangsa yang bukan pilihan, gitu ya. Tetapi ternyata juga di dalam kitab Wahyu itu ada juga yang ditujukan secara apokaliptik, ada juga secara nubuatan di pasal pertama, pasal terakhir, tetapi juga ada juga surat jelas ditujukan kepada 7 jemaat, gitu ya. Sehingga tentu apakah pendekatannya akan pure apokaliptik atau mau mix juga terkait genrenya, ya, terkait genrenya. Lalu masih yang ketiga mungkin ya, tadi Pak Deki menyampaikan bahwa misalkan ente Wright hanya menunjuk tentang kata tentang tubuh atau kebangkitan tadi ya, bahwa semua kosakata kebanyakan menunjuk kepada kebangkitan secara tubuh, tapi Pak Deki tadi mengatakan bahwa salah satunya yang merupakan pengecualian itu bagian kitab Wahyu ini. Ternyata memang mungkin tadi bisa dicek lagi. Di sini juga ternyata ada, saya ingin menegaskan saja dan mendukung, ada juga di Lukas pasal 2 ayat 34 dan juga Yohanes 11 ayat 25 yang bisa menunjuk kepada yang Yesus kebangkitan katakan. jiwa. Lalu terkait tentang 1000 tahun tadi ya, 1000 tahun, kalau nanti Pak Deki mendekatinya secara intertekstual, pasti akan menemukan bahwa di dalam tulisan-tulisan antara intertekstual ini memang ada dua juga. Ternyata di dalam masa-masa itu ada perjalanan masa itu, ada yang temporal, ada yang non-temporal. Misalkan salah satunya yang temporal tentang Adam. Gitu ya. Adam itu memang meninggal sebelum 1000 tahun. Makanya mengapa kok ini muncul lagi ke atas 1000 tahun? Karena pemerintahan Mesias itu harus lebih unggul dari Adam yang pertama. Sehingga mengapa ada istilah salah satunya adalah kata 1000 tahun itu. Walaupun juga nanti akhirnya menjadi figuratif juga. Itu pasti nanti juga akan menjadi satu pilihan bahwa ternyata memang di kitab Wahyu itu kesulitannya karena dua hal itu ya, selalu ada ganda yang memang diperlukan kehati-hatian. Itu yang pertama untuk Dr. Deki, senior saya. Lalu kepada Pak Gasiopilo memang secara praktis bagus ya tentang penekanan martir tadi. Tetapi bagi saya juga perlu hati-hati nih bagi kita, karena dalam kitab Wahyu sendiri yang secara historis menekankan tentang martir itu hanya disebut sekali, yaitu tentang salah satu tokoh salah satu tokoh yang dipenggal lehernya. Tapi setelah itu semua simbolik. Semua simbolik sehingga kalau kitab Wahyu dijadikan rujukan kitab martir, bagi saya ada hal yang kurang tepat gitu ya. Walaupun menekankan ke sana iya, tapi bagi saya bahwa kitab Wahyu belum menjadi, walaupun nanti di kemudian hari di bapak-bapak gereja misalkan abad kedua mulailah definisi martir itu didefinisikan sebagai berkorban sampai mati. Tetapi di dalam kitab Wahyu jelas bahwa Yohanes tidak mati martir dengan dibunuh, tapi dia bisa setia, gitu ya, setia sampai akhir. Jadi kalau kitab Wahyu dikatakan martir itu belum didefinisikan seperti definisi abad kedua, tapi pada abad-abad pertama sebelumnya yang disebut dengan kesetiaan atau sampai akhir itu dikaitkan dengan bagaimana hidup dalam kesetiaan. Dan bagi saya ini penting ketika kita membicarakan kitab Wahyu, karena kalau menekankan tentang kerelaan mati, dan itu memang dikerjakan oleh bapak-bapak gereja, memang setelah memaknai kitab salah satunya misalkan Polikarpus dan juga yang Irenaeus dari Antioquia itu ya oke, tapi sekali lagi definisi martir dengan berkorban itu baru ada di abad kedua, tapi di abad-abad pertama belum dimaknai dengan harus mengalami kematian. Sehingga perlu hati-hati untuk menekankan terkait tentang kerelaan untuk mati, kesetiaan sampai mati itu menjadi yang utama. Jadi bagi saya, kesimpulan saya, selama membaca kitab Wahyu, selama membawa kepada satu penghiburan, dikatakan pada pasal pertama ayat yang 1-3, berbahagialah yang membaca. Bagi saya itu menjadi poin penting.
Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Graciapello juga betul. Banyak sekali ajaran-ajaran yang mendasarkan kitab Wahyu yang akhirnya menjadikan takut. Karena saya latar belakang juga, saya Pentakosta karismatik. Betul, bahwa akhirnya ketika membaca kitab Wahyu bukan orang berbahagia, malah orang menjadi takut. Dan saya kira itu bukan tujuan dari kitab Wahyu. Seperti tujuan apokaliptik. Nah, tujuan apokaliptik tujuannya memberi penghiburan dan pengharapan bagi setiap pembacanya. Terima Saya kira kasih. cukup ya Pak. Ya, oke. Pak Deki mungkin yang pertama, lalu Pak Gracia yang akan menjawab. Silakan Pak. Ya, kesulitan saya dalam hal sesi tanya jawab adalah saya sering tidak ingat semua yang ditanyakan karena kalau sudah kepanjangan biasanya saya lupa Hanya karena saking dua Pak Deki. ya Hanya dua saja. soal pendekatan dan soal yang 1000 tahun ya. Nah, Ya, pendekatan sama genre. oh ya, genre. Berarti ada 3. Ya. Nah, tentang pendekatan ya sejauh ini karena saya sudah tulis buku ini sejak tahun 2018 ketika saya mengajar eksposisi kitab Wahyu di program Pasca Sarjana. Jadi ini sudah riset 4 tahun ya. Jadi saya aware dengan semua lontaran-lontaran itu, kelemahan, kekuatan masing-masing pendekatan itu. Tapi saya akan kasih argumen untuk pendekatan itu dan termasuk ada satu yang diusulkan misalnya oleh Kinar ya, soal pendekatan eklektik ya, gabungan dari semua pendekatan itu, mengambil kekuatan dari pendekatan-pendekatan yang beragam itu, menjadikannya satu pendekatan yang baru yang namanya pendekatan eklektik. Itu saya awalnya tergoda untuk mengikuti itu. Tapi kemudian saya lihat lagi semua argumen-argumen yang digunakan, saya jatuh cinta dengan pendekatan idealis. Tapi itu nanti akan saya kasih argumennya di dalam buku itu. Kedua, tentang mixing genres, betul di dalam pasal 1 ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu, termasuk juga di pasal yang kedua dan pasal ketiga itu kan ada 7 surat kepada 7 jemaat itu, genre surat dan genre nubuat dan genre apokaliptik. Betul, dan itu sebabnya kita tidak boleh membaca kitab Wahyu terlepas dari konteks historikalnya. Salah satu kegagalan dari saudara-saudara yang menganut pandangan futuristik, yang suka rajin baca majalah, perkembangan apa yang terjadi di Israel sekarang, kemudian begitu satu teknologi muncul, oh ini antikristus. Itu adalah pembacaan yang bukan hanya gagal, tapi mengkhianati kitab Wahyu. Seakan-akan kitab Wahyu itu tidak punya kaitan dengan konteks abad pertama, tapi hanya ada kaitan dengan apa yang sedang kita harapkan terjadi sekarang dan akan terjadi di masa depan. Genre surat itu sendiri mengharuskan kitab Wahyu itu tidak boleh dilepaskan dari abad pertama, historical konteksnya. Nah ini menarik, ini hanya lontaran catatan kaki aja. Kemarin saya sempat diskusi singkat dengan Dr. Mangapul, bukan diskusi tapi saya hanya lontarkan ide saya, kemudian saya minta tanggapan beliau. Akhir-akhir ini saya justru cenderung kembali kepada posisi yang pernah dibela oleh John Robinson, yang sudah cukup lama dan sekarang itu sangat minor di dalam kesarjanaan Perjanjian Baru, bahwa seluruh dokumen Perjanjian Baru itu ditulis sebelum tahun 70. Saya coba review kembali argumen dari Robinson dan saya lihat tidak ada orang yang review itu. Mereka berdansa-dansa sana kemari, seakan-akan itu jawaban scholarship, kesarjanaan, tapi bukan aktual respons terhadap argumen dari Robinson. Termasuk kitab Wahyu, saya perlu ambil waktu yang cukup untuk rumuskan argumen-argumennya di dalam buku itu. Menurut saya ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Jadi konteks abad pertama itu sangat penting. Iu tidak boleh baca kitab Wahyu sambil baca majalah, surat kabar. Ini ada teknologi apa? Besok akan chip muncul. Kemudian itu semua minta maaf kepada yang percaya begitu. Itu yang disebut, bahkan para scholar yang premil sekalipun tidak suka dengan yang begitu. Mereka sebut itu sebagai newspaper exegesis. Mengeksegesis kitab Wahyu berdasarkan surat kabar. Itu kan kegilaan itu. Itu bukan rasionalitas.
itu bukan akal sehat, tapi itu kegilaan. Jadi berhati-hati dengan tendensi semacam itu. Nonton channel ini, nonton baca surat kabar ini, kemudian bikin, oh ya ini cheap, ini antichrist. Itu newspaper exegesis. Nah, jadi itu komentar saya tentang mixing genre ya. Penting sekali untuk meletakkan kembali kitab Wahyu dalam konteks abad pertama. Tapi seperti yang tadi saya katakan dalam respon saya kepada Dr. Manurung, bahwa tidak segala sesuatu di dalam kitab Wahyu itu benar-benar telah terjadi pada abad pertama. Dan kita sekarang harus membaca itu semata-mata sebagai dokumen sejarah. No, kitab Wahyu tetap punya nilai berbicara kepada kita dalam situasi kita sekarang, termasuk untuk future hope kita, pengharapan kita di masa depan. Nah, kemudian tentang 1000 tahun di dalam literatur intertestamental, misalnya di dalam Jubili, kemudian di dalam beberapa literatur yang lain ya, seperti Testament of Isaac, seperti di dalam 2 Henok dan seterusnya. Kalau dihitung berdasarkan kuantitasnya, mayoritas itu bicara figuratif. Kalau dihitung berdasarkan kuantitas. Tapi harus ingat bahwa kitab Wahyu terutama ketika menggunakan simbol-simbol numerik itu latar belakangnya, yes ada kaitannya dengan Yudaisme Second Temple, tapi terutama latar belakangnya itu di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama. Itu sebabnya kegagalan banyak orang Kristen sekarang membaca kitab Wahyu, tapi obsesi luar biasa membaca kitab Wahyu, mencomot sana comot sini untuk bikin teori dangdut. Mereka tidak suka baca Perjanjian Lama, tapi pengen baca kitab Wahyu. Numerikal itu 1000 itu di dalam Perjanjian Lama itu merupakan latar belakang dari angka 1000 yang digunakan di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Dan bukan hanya soal angkanya, tapi keseluruhan konteks naratifnya, termasuk bagaimana strategi literer dari Yohanes mengkomposisi secara rekapitulatif peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali itu memang mengharuskan itu dibaca secara simbolik. Dan by the way, sebelum saya kasih ke Pak Gracia Pelo, adik kelas saya Pak Moses Wibowo ini menyelesaikan magister teologinya dari Belanda dalam bidang Perjanjian Baru, dan kalau saya tidak salah tahu dia juga nulis tesis dari kitab Wahyu ya, pasal 4 pasal 5 tentang mixing metafor antara apa yang dilihat Yohanes singa dari Yehuda dan yang didengar dan yang dilihat ya, betul nggak? Itu bagian dari artikel saja. Oh gitu. Kalau tesis saya ada 2, yang ada pasal yang ke-11 saya eksegesi selalu tentang jabatan Kristus dalam kitab Wahyu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Deki. Ya, silakan Pak Gracia. Terima kasih pertanyaannya. Saya ingin mereview kembali, mungkin ada kesalahpahaman. Saya tidak pernah menjadikan kitab Wahyu menjadi kitab martir. Karena yang saya ucapkan tadi di depan mengenai martir bersumber dari kitab Yohanes. Bahwa Yesus sudah menubuatkan siapapun yang beriman kepada Yesus berpotensi dianiaya dan dibunuh demi nama Yesus. Pandangan Gereja Ortodoks mengenai akhir zaman, kita menganggap bahwa sekarang inilah pemerintahan Kristus, pemerintahan gereja, yang mana di zaman rasul-rasul sudah muncul antikristus dan akan muncul lagi nubuatan yang berulang. Ini yang saya tekankan. Atas dasar ini, Gereja Ortodoks menekankan Yesus sudah memastikan akan adanya antikristus, akan ada akhir zaman dan segala macam malapetakannya. Oleh karena itu hadapilah tanpa punya harapan-harapan untuk diangkat sebelum penindasan. Kalau ada kata kita mati sebelum ada aniaya besar, ya silakan. Kita nggak mengalami aniaya besar. Tapi andai kata kita masuk mengalami aniaya besar, hadapi apapun yang kita hadapi di dalam nubuatan-nubuatan itu. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa mendirikan teologi martir dari kitab Wahyu, tidak. Bahwa kita diajarkan untuk siap menghadapi apapun, resiko menjadi pengikut Kristus. Andaikan kita masuk di dalam pemerintahan antikristus yang sangat biadab terhadap kekristenan, kita siap menghadapi dan kita bangga menjadi pengikut Kristus yang dibantai. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, baik.
Terima kasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Saya minta kepada narasumber, yaitu Pak Gracia dan Pak Deke, untuk memberikan closing statement. Dan setelah itu kita akan masuk doa penutup oleh Pak Dr. Pangeran, dan kita akan bubar. Silakan Pak. Pak Deke mungkin. Pak Gracia duluan ya. Iya. Ya. Ya, ini secara logika, ini saya ulang-ulang secara logika. Andai kata saya yang keliru, resikonya apa? Paling orang-orang yang seperti saya, ya ampun, ternyata saya kecelik. Kita udah mempersiapkan yang seberat ini, ternyata kita diangkat. Haleluya, alhamdulillah, kan gitu. Nah, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, bukan saya yang kecelik, pihak kelompok dispensasional premil yang kecelik. Sudah capek-capek mempersiapkan diri untuk mengharapkan diangkat sebelum penindasan besar, ternyata tidak pernah terjadi penindasan, tidak ada pengangkatan. Semua ternyata pada akhir zaman nanti masuk ke dalam aniaya besar semua. Akankah orang-orang yang mengharapkan recut bisa berkata seperti saya, alhamdulillah kita dianiaya gitu. Jadi kembali lagi, oleh karena itu saya di dalam presentasi saya mengharapkan pakailah asumsi yang paling berat. Seperti yang diajarkan oleh gereja ortodok, seperti yang diucapkan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku akan menderita aniaya, bahkan orang yang membunuhmu menyangka dirinya sedang berbakti. Di saat dia sedang menyembelih orang-orang Kristen, dia sedang menyangka sedang berbakti kepada Tuhannya. Persiapkan diri untuk menghadapi yang seperti ini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Diki. Pertama, terima kasih semua yang sudah merencanakan, mengatur, dan membuat acara ini bisa terlaksana. Puji Tuhan karena ini satu momen untuk kita membicarakan topik yang kontroversial dan banyak orang ingin tahu, tapi kita bisa bicarakan dengan suasana yang baik, dengan suasana yang bersahabat, tanpa menyerang personal dan lain sebagainya. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa ini satu topik yang sekunder di dalam iman Kristen. Saudara jangan pulang dari webinar ini, kemudian saudara penuhi media sosial saudara dengan yang itu sesat, yang itu bidat, dan yang lain sebagainya. Itu berarti saudara salah paham tentang apa yang kita bicarakan di sini. Kita sedang membicarakan sebuah topik yang menarik minat banyak orang, kontroversial, tapi tidak fundamental menentukan identitas kita sebagai seorang Kristen. Karena yang paling penting kita semua percaya, yang premil, amil, postmil, percaya bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kembali. Dan ketika dia datang, dia akan menggenapi seluruh janji Tuhan bagi umatnya, termasuk menjalankan keadilan ultimate Tuhan bagi mereka yang tidak percaya, setan dan para kroni-kroninya, menghukum mereka secara kekal dan membawa kita masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Itu jauh lebih penting. Jadi kita pulang dengan kesepakatan yang sama, meskipun kita mungkin tetap memilih berbeda dalam area atau dalam pandangan tentang kerajaan 1000 tahun. Tetapi bukan berarti karena ini tidak primer, maka tidak penting untuk dibahas. Penting dong, karena ada di dalam Alkitab. Kalau kita percaya Alkitab firman Tuhan, dan percaya bahwa yang diajarkan di dalam seluruh Alkitab itu kebenaran, maka kita wajib sebagai murid-murid dari kebenaran menaklukkan diri, merendahkan diri, duduk di kaki kebenaran dan belajar mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab sejauh yang kita bisa lakukan. Jadi penting ya, primer tidak. Kemudian akhirnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir, dan kiranya melalui webinar-webinar semacam ini, kita menjadi terstimulasi untuk semakin rajin belajar dan bersikap kritis, menjadi semakin dewasa, tidak pokoknya, tapi belajar untuk menguji segala sesuatu dan menerima yang baik berdasarkan firman Tuhan, seperti yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian mulai dari sekarang sampai seterusnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah menjadi pemateri kita malam hari ini, Pak Gracia, Pak Deki, dan Pak Siburian, dan juga kepada dua penanggap tadi, dan juga ada sahabat kita,
Amang Pangeran Manurung yang sudah ikut berkontribusi dalam webinar kali ini. Oke, acara kita akan ditutup oleh doa oleh Pak Pangeran Manurung, setelah itu kita akan selesai. Silakan Pak Manurung.